Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Diraker Semarang. Terus bergerak dan tetap semangat dimanapun kita berada. Pagi hari ini, lebih tepatnya siang dok ya. Nah, siang hari ini kita di Hospital Charlie Kendal, rumah sakit baru, tapi perkembangannya luar biasa dan salah satunya menjadi sponsor sepak bola kebanggaan Kota Semarang, terutama Jawa Tengah, yaitu PSIS Semarang. Dan hari ini kita ada tamu, yaitu beliau Direktur dari Rumah Sakit Cherry Hospital, Dr. Riza. Ya, Mas Adi. Ya, Pak Akbar. Alhamdulillah sehat. Ya. Kebetulan beliau meluangkan waktu ini. Ya, terima kasih dok waktunya dok. Sama-sama. Intinya kita di sini mau memberikan inspirasi ke teman-teman semua kalangan dok. Ya. Dira itu terkenalnya laundry. Ya. Tapi di sini kita ingin hal yang beda dok. Jadi ada suatu lini usaha. Ya. Secara langsung itu sama kayaknya. Iya, betul. Cuma pengolahan yang beda dok. Iya. Jasanya. Ini jasa kesehatan. Betul. Tapi tentunya akan nyambung bagaimana kita mengolah suatu usaha. Ya. Dokter di rumah sakit. Nah, ini dok. Langsung aja dok ya. Ini santai aja, kita nggak tegang dok. Siap. Kayak biasanya kita main touring tapi kesasar gimana? Langsung nggak ngantuk dok ya. Dok, apa sih tantangan dalam mengembangkan rumah sakit? Ini kan baru dok. Ya. Nah, bagaimana untuk mengembangkannya dok? Untuk mengenalkan ke masyarakat? Ya. Terima kasih Mas Adi sudah diundang ini ke podcastnya Diraker. Kita sama terima kasih bisa datang ke tempat hospitalnya dok. Iya. Ini memang Mas Adi ini kan teman saya touring ya, Mas Adi ya, naik motor. Jadi saya ingin ceritalah bagaimana perjalanan rumah sakit Charlie Hospital. Memang mengelola satu usaha yang baru dengan mengelola satu usaha yang sudah jadi atau sudah settle itu beda sekali. Beda. Jadi yang perlu kita butuhkan, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah satu inisiatif, Mas. Inisiatif. Saya menanamkan ke karyawan saya semuanya, mulai dari yang paling mulai dari security sampai dokter, semua harus punya inisiatif. Inisiatif untuk apa? Inisiatif untuk bisa maju, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Kalau di tempat kami, klien kami adalah pasien. Kalau di Diraker itu kliennya ya ibu-ibu rumah tangga mau cuci segala golongan ya. Betul. Yang pertama itu kalau menurut saya Mas, inisiatif. Yang kedua kalau menurut saya ya inovasi. Betul. Kami ini rumah sakit Charlie Hospital, kalau jenengan tahu dari sisi lokasi itu sebetulnya tidak terlalu strategis. Betul. Tapi ada di bawah kaki Gunung Ungaran dengan pemandangan yang begitu syahdu. Apalagi mendung-mendung kayak gini, Mas. Nilai jualnya di situ juga ya. Betul. Nah, disitulah kemudian inovasi ini ingin kita munculkan seperti itu. Inovasi dalam hal pelayanannya, inovasi dalam hal mungkin alat kesehatannya, atau inovasi dalam hal tata kelola. Nah, ini yang kemudian kunci bagaimana mengelola suatu usaha yang baru. Di samping ya seperti biasa kerja keras, nggak ada sesuatu yang tidak bisa. Itu harus bisa. Terus bergerak. Timingnya Dira. Terus bergerak. Terus bergerak. Betul. Ya itu memang kuncinya, Mas. Jadi kami pun di sini ini Charlie Hospital baru 2 tahun Mas Adi. September kemarin kita operasional 2 tahun. Alhamdulillah perkembangannya sudah cukup bagus. Bahkan kami itu 2 tahun ini sudah yang namanya break even point. Jadi
yang biasanya kalau perhitungan visibility study rumah sakit itu 5 tahun itu baru BEP Mas. Kami alhamdulillah 2 tahun itu kami sudah bisa lepas dari subsidi owner. Jadi sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Di direkturnya, pengelolanya Pak. namanya nanti gini, kembali tadi kan inisiatif, betul, ya, sama inovasi. Iya. Memang dimanapun usaha kita itu harus ada di situ. Kalau kita nggak inovatif, tidak inovasi, usaha itu akan stuck. Betul. Stuck, harus ada apa ya, mainan baru lah. Iya, betul. Nggak stagnan dalam suatu layanan, pasti ada layanan lain. Nah itu salah satunya Dok ya. Ya ini Dok yang saya tanyakan. Pengolahan SDM, bagaimana sih pengolahan SDM yang baik? Nah, itu yang penting kan. Kalau kita SDM kita pengolahan kurang baik, mulai dari bawah sampai atas nggak ada sinkron, kan nggak jalan Dok. Betul. Nah itu gimana Dok rahasianya Dok? Untuk mengolah SDM-nya? Iya betul. Tantangan terbesar itu memang SDM Mas. Betul. Jadi kalau di laundry mungkin, mohon maaf, SDM-nya mungkin tidak terlalu banyak. Betul. Rumah sakit ini, saya ini sudah SDM saya itu udah hampir 200 orang itu kalau dikali 3, satu orang itu menghidupi 3 keluarga itu udah 600 yang kita hidupi Mas. Nah memang kompleks. Bagi kami prinsip pengelola SDM itu bagaimana kita tidak menjadi bos Mas. Betul. Jadi pada saat kemudian kita bisa memposisikan diri kita masuk ke value-nya SDM kita, insya Allah SDM akan bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Sebagai contoh Mas, kita misalnya berinteraksi dengan teman-teman di cleaning service gitu ya. Saya pun masuk ke sana. Saya coba berdiskusi, berkomunikasi, kemudian menyampaikan apa yang kemudian menjadi harapan mereka. Kemudian masukan, saya berikan masukan. Nah, di situ mereka akhirnya melihat bahwa Pak Direktur care terhadap karyawan. Charlie Care. Iya Mas. Tapi berbeda pada saat kita kemudian berbicara atau masuk ke dokter spesialis. Oh iya beda. Dokter spesialis, saya masuk sebagai sebagai direktur, kemudian kita menyampaikan, yuk kita maju bersama. Dokter spesialis maju, rumah sakit maju, karyawan sejahtera. Betul sekali. Yuk bareng-bareng. Ini rumah sakit baru. Kemudian masih berkembang. Nah, sehingga saya mengajak mereka untuk bersama-sama Mas mengembangkan Cawi Hospital ini jadi lebih baik. Yang saya kalau bicara ke spesialis, yang saya tawarkan ke mereka adalah masa depan. Ini loh, Charlie ke depan akan menjadi seperti ini. Sehingga teman-teman, ayo kita mulai. Walaupun kita mulai dari nol, tapi nanti akan seperti ini. Ada satu harapan, ada satu harapan yang kita tawarkan. Kalau bicara dengan mereka, mereka dokter spesialis orang-orang yang punya tingkat pemahaman yang cukup tinggi, sehingga mereka bisa melihat berarti masa depan akan. Nah, jadi berbeda-beda memang Mas Adi pada saat mengelola SDM itu. Mengelola SDM itu adalah seni kalau menurut saya. Investasi yang paling mahal. Yang paling mahal. Kita tidak bisa mengelola satu SDM sama dengan SDM yang lain. Tidak bisa. Karena akan berbeda orang, berbeda karakter, berbeda pula treatmentnya. Seperti itu. Jadi memang kalau diceritakan semuanya nanti 10 SKS saya kalau ngajar. Masih aja dong, masih. Sekarang di kampus mana Dok? Di Universitas Muhammadiyah Semarang, di Fakultas Kedokteran saya. Dosen juga Dok ya? Dosen. Jobnya double. Pusingnya double. Ya itu berarti ketika mengolah suatu usaha, kalau kita udah punya karyawan,
berarti penanganannya itu tetap treatmentnya itu pasti berbeda. Misalnya kita merangkul itu caranya juga berbeda sama ini. Betul. Dan itu seni. Kalau menurut saya, kadang saya itu mendapatkan ilmu baru. Betul. Pada saat saya menghadapi satu permasalahan baru terkait SDM. Ya. Nah itu yang kemudian ternyata kadang ilmu itu atau kemampuan ya berbasis pengalaman. Betul. Nah ini yang memang nggak mungkin orang yang kemudian sudah pemimpin yang kemudian sudah levelnya sudah tinggi sekali pun kadang masih merasa ini gimana ya caranya SDM ini seperti ini. Nah, jadi ada hal-hal yang baru pasti harus diselami situ. Makanya tadi dokter bilang biarpun kita posisinya tinggi, mau jadi owner atau direktur, tetap kita harus bisa mengikuti, harus humble, harus tahu posisi teman-teman mau yang di bawah sama yang di atas. Ininya sama. Mari kita maju bersama. Gitu Dok ya. Jadi terus bergerak. Nah, itulah salah satunya bagaimana cara kita mengolah ya Dok ya. Apalagi rumah sakit baru. Betul. Intinya kita nggak punya rasa ingin bersaing Dok ya. Iya, betul. Intinya kita memikirkan rumah tangga kita sendiri, bagaimana kita maju, memberikan layanan yang terbaik. Betul. Seperti itu. Jadi sama dengan mengolah laundry pun skupnya bisnisnya berbeda, tapi penanganannya hampir sama. Cara mengolahnya dalam skup yang berbeda-beda. Kalau rumah sakit kan skupnya lebih luas, lebih gede, lebih kalau ilmu laundry detail. Ada pasiennya, nanti ada laundrynya juga. Ada laundry juga. Nah, seperti itu. Jadi penanganannya memang seni ya Dok ya. Seperti itu. Rumah sakit itu suatu bisnis yang sangat kompleks Mas Adi. Di situ ada bisnis hotel. Oh ya, penginapannya, kamarnya, rawat inap. Di situ ada bisnis laundry. Di situ ada bisnis restoran. Di situ ada bisnis farmasi, ada bisnis medis dan lain sebagainya. Jadi bisnis yang kompleks. Makanya memang kalau kata orang bisnis rumah sakit itu bagaikan bebek berenang di tengah danau. Di bawahnya itu kakinya itu obah semua. Terus makanya terus bergerak. Di atasnya kelihatan tenang. Seperti itu. Jadi ini yang kemudian memang betul merujuk dengan sebagai rumah sakit baru kita memang harus mau dan mampu untuk kemudian menciptakan satu hal-hal yang baru. Harus terus bergerak. Seperti slogannya Tiraker. Penting berikan yang terbaik. Terus belajar itu yang terbaik. Jadi ada ini Dok, kita sebelum akhir ya. Ya kita nggak perlu panjang, tapi ketemu intinya di sini. Bahwa pengelola usaha itu perlu inovasi dan kreativitas di situ untuk mengembangkan agar bagaimana usaha itu bisa berkembang dan berjalan. Yang kedua, bagaimana mengolah SDM itu merangkul dari bawah sampai ke atas. Itu sebagai kayak saudara ya Dok ya. Betul. Kita berkembang, tapi tetap di situ ada penghargaan, punishment, tetap itu ada. Makanya di laundry pun sama. Saya juga di laundry, saya terapkan juga. Ada punishment, ada penghargaan, ada karir juga di situ. Saya kasih challenge. Kalau kalian bisa ini saya kasih challenge, kalau bisa melakukan ini itu dengan baik dan benar, maka ada challenge, ada penghargaannya juga. Seperti itu ya Dok. Berarti yang sama ya Dok ya. Ya ada Dok, quote kata mutiara. Kalau mutiara terlalu terlalu kita itu terlalu tinggi banget ya. Motivasi kata-kata motivasi. Gimana Dok? Ya kata motivasi saya itu jangan pernah menyerah. Karena kalau menyerah artinya tandanya kita sudah tidak bernafas. Jangan menyerah. Kalau menyerah berarti kita sudah nggak bernafas, alias mati. Oke Dok. Jadi kalau kita masih hidup harus tetap semangat,
nggak ada kata menyerah. Semangat tak pernah padam. Nah, betul. Dan teruslah bergerak. Betul. Dengan positif. Betul. Oke Dok, terima kasih waktunya tadi. Sama-sama. Di kesibukannya saya ganggu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman di luar sana, di luar laundry. Nah, di laundry juga terutama untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik lagi dalam keadaan apapun. Sehat selalu Dok. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bergerak. Ya.